Di penghujung tahun, curah hujan di sejumlah wilayah di tanah air masuk dalam kategori tinggi, hingga membuatnya berpotensi menjadi bencana. Bahkan di beberapa daerah, tingginya intensitas hujan mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang. Setelah didera kemarau cukup panjang sepanjang tahun, maka hujan yang mengguyur di bulan Desember harus diwaspadai. Bulan Desember ini adalah periode musim penghujan, dan biasanya beberapa wilayah yang di Indonesia itu sudah masuk ke periode puncak musim penghujan. Artinya dari periode musim hujan itu kan tentu saja potensi hujannya meningkat, baik dari durasi, baik dari intensitas juga demikian. Gitu. Dan apabila dikaitkan dengan bencana hidrometeorologi yang diakibatkan karena cuaca, misalnya seperti hujan lebat, angin kencang, dan lain sebagainya, tentu saja wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan longsor itu juga perlu diantisipasi ketika wilayah tersebut sudah memasuki periode musim penghujan. Bencana alam yang kerap terjadi di penghujung tahun sulit diterka atau dihindari. Terlebih, ada banyak faktor yang membuat lingkungan rusak, hingga memicu terjadinya bencana yang berdampak lebih buruk. Seperti yang terjadi di desa Simangulampe, Bakti Raja, Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi setelah hujan lebat mengguyur dan ada dugaan rusaknya lingkungan akibat pembalakan liar menjadi sumber dari bencana itu. Berdasarkan video drone milik aktivis lingkungan di Danau Toba yang menelusuri hulu aliran material banjir bandang dan longsor terlihat atas perbukitan telah gundul. Beberapa batang kayu juga terlihat bekas jejak penebangan. Di sana ada tebangan, ya kan? Nggak mungkin gara-gara itu, Bu, ya? Enggak, saya rasa nggak mungkin. Mungkin ya memang udah lahannya memang kritis. Iya. Ya mungkin udah penebangan lama atau seperti apa. Dan itu di area masyarakat. Ya itu tadi ada sekitar ini ya 15 hektar ya area masyarakat. Lihat itu apa namanya bekas tebangan, dan pelakunya juga udah diproses sama Polres. Kita udah kerjasama lah dengan Polres, ya kan, dengan Polda juga udah turun kemarin seperti apa ini. Ya tinggal tunggulah proses penyidikannya. Ini sebenarnya penyebabnya apa kan gitu ya. Kan Mbak, ini kayak batu-batuan gini mungkin ya dari ahli-ahli geologi ya mungkin ya bisa ini kan. Kenapa kok bisa sampai seperti ini yang keluar dari sana? Kan betul. Apakah benar dengan adanya penebangan? Penebangan juga nggak berapa banyak dari situ, hanya nggak sampai 5 hektar. Banjir bandang yang terjadi di Humbang, Hasundutan ini merusak puluhan rumah. Lebih dari 3.000 aparat gabungan TNI, Polri, dan Basarnas diterjunkan ke lokasi untuk mencari 12 korban yang hilang karena peristiwa ini. 2 diantaranya sudah ditemukan. Intensitas hujan yang tinggi juga membuat banjir di Kota Batu. Dari video amatir rekaman warga, terlihat air bercampur lumpur meluap dari Sungai Paron yang berada di Dusun Beru, Desa Bumi Aji, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Menurut Kepala Desa, banjir terjadi diakibatkan luapan air sungai yang tidak memiliki sodetan. Saluran air pun tidak mampu menampung debit air saat hujan deras. Saya anggap banjir ini adalah banjir yang ulang tahun, karena setiap tahun pasti terjadi. Karena minimnya sodetan yang pembagi air yang ada di Paron ini seharusnya sama pemerintah kota sudah dibangun. Tapi kami mengajukan selama ini nggak pernah ada respon. Hanya direspon untuk mengangkat saluran sedimen aja. Sekarang ini banjir ini terjadi satu karena air begitu besar, kemudian potongan bambu, potongan kayu, dan juga sampah-sampah ini begitu besar. Sehingga saluran air ini nggak muat. Di Banyumas, Jawa Tengah, bencana di penghujung tahun terjadi saat tebing 15 meter yang berada di sisi jalur kereta api longsor dan menutup jalur kereta api ganda. Longsor terjadi lantaran hujan deras dengan intensitas tinggi. Longsor yang menimbun jalur kereta api ganda membuat gangguan pada 12 perjalanan kereta api jalur Purwokerto-Cirebon. Curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia yang tinggi di akhir tahun memang bisa saja menimbulkan bencana hidrometeorologi.
Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir dampaknya sehingga kerugian materi bahkan korban jiwa bisa diminimalkan? Masyarakat memang perlu aware dengan kondisi lingkungannya. Jadi harus menyiapkan lingkungannya agar bebas atau punya ketahanan terhadap bencana yang cukup baik. Orang-orang yang tinggal di daerah yang dekat dengan pemukimannya dekat dengan daerah aliran sungai itu mungkin juga perlu diantisipasi, karena biasanya kan sungai meluap karena hujan yang tinggi, itu juga kerap terjadi. Apabila punya aktivitas di luar rumah gitu kan, biasanya juga perlu info cuaca ya. Jadi perlu diupdate juga, cek dulu informasi cuacanya seperti apa, perakiraan cuacanya bagaimana untuk melakukan aktivitas di luar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga saja akhir tahun ini Indonesia tidak didera oleh bencana alam yang datang secara beruntun yang dampaknya sulit dihindari.